harus higienis, peralatannya bersih, airnya terjamin, dan pekerjanya itu paham standar kebersihan. Kalau ada aja satu yang lalai, misalnya sayuran tidak dicuci benar, atau lauk dibiarkan terbuka terlalu lama, maka peluang kontaminasi bakteri jadi besar. Dan kalau sudah menyebar ke ratusan kotak makanan, ya jadinya keracunan massal. Ini bukan sekedar isu medis lagi, tapi soal manajemen logistik. Ada juga sisi ekonominya yang menarik ya. Dengan adanya program ini, banyak bisnis catering lokal yang dapat proyek. Bagus sih, ekonomi berputar di situ. Tapi masalahnya, tidak semua catering itu punya kapasitas untuk memenuhi standar makanan anak sekolah. Kadang yang penting itu dapat proyek, soal standar kesehatan itu belakangan. Akhirnya, anak-anak jadi korban. Kalau hanya satu atau dua anak sakit, mungkin masih bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau 400 anak tumbang sekaligus, waduh, ini nggak bisa lagi dibilang kebetulan. Sekarang bayangkan posisi orang tua. Mereka menitipkan anak ke sekolah dengan harapan belajar dan dapat makanan sehat. Tiba-tiba dapat telepon, Bu, anaknya muntah-muntah, harus dibawa ke rumah sakit. Panik, jelas. Trauma, pasti. Jadi kepercayaan terhadap program pemerintah ini pun jadi hilang. Ini ibarat kita mau naik pesawat gratis, tapi begitu pesawatnya jatuh, siapa coba yang mau coba lagi? Program sebaik apapun itu bisa gagal kalau tidak ada pengawasan ketat. Sebagai dokter, saya ingin menekankan bahwa keracunan makanan itu bukanlah masalah sepele. Bagi anak-anak, cairan tubuh mereka itu cepat sekali hilang karena muntah dan diare. Kalau terlambat ditangani, ya bisa berujung ke dehidrasi berat, bahkan mengancam nyawa. Jadi jangan sampai program yang tujuannya mulia ini malah membuka pintu bencana baru. Pemerintah harus serius soal hal ini. Bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan, tapi juga memastikan standar keamanan pangan dipenuhi. Lalu solusinya apa? Pertama, masak makanan dalam jumlah besar itu harus punya SOP ketat. Suhu penyimpanan, durasi maksimal dari dapur ke sekolah, cara pengemasan. Yang kedua, lakukan audit rutin ke dapur-dapur penyedia MBG. Jangan hanya sekali pas awal kontrak. Ketiga, diversifikasi menu dengan bahan yang relatif aman untuk distribusi. Misalnya, telur rebus yang lebih awet ketimbang sayur mentah yang cepat layu. Yang keempat, edukasi sekolah untuk segera melapor kalau ada makanan yang sudah terlihat mencurigakan sebelum dibagikan ke anak-anak. Saya tahu, membicarakan soal standar itu terdengar membosankan, tidak seasik stand up comedy. Tapi percayalah, standar inilah yang menyelamatkan nyawa. Kalau ada yang bilang, dok, ribet amat, yang penting anak kenyang. Saya jawab, kenyang sebentar sakit seminggu, apa mau? Jadi ya lebih baik ribet di awal daripada menyesal belakangan. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk peduli. Kalau ada kejadian seperti ini di sekitar kita, jangan diam aja. Suarakan, awasi, beri masukan. Anak-anak itu adalah masa depan kita. Jangan sampai masa depan itu rusak hanya karena lalai jaga kotak makanan. Program makanan bergizi gratis itu penting, tapi harus benar-benar aman. Kalau tidak, sama aja kita kasih bom waktu.